Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Saudara yang terkasih, minta maaf, saya harus menghapus bagian video yang tadi sempat saya sampaikan atau saya ucapkan atau saya bagikan buat kita dari pembahasan kita. Kurang lebih sudah 14 menit berjalan, namun karena kendala sinyal sehingga terputus-putus, sehingga saya mengambil kesimpulan untuk mengulangi. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya selalu ingin menyampaikan di awal bahwa setiap saudara yang bergabung bersama dengan saya dalam channel YouTube ini, atau juga saudara yang tergabung di akun Facebook saya, pastikan bahwa setiap siaran langsung yang saya sampaikan bagi kita adalah hal-hal yang berkaitan erat dengan pemberitaan firman atau berkat-berkat secara rohani yang saya rindu bagikan buat kita semua, baik saudara yang tergabung dalam channel YouTube saya sebagai subscriber dan juga semua saudara yang tergabung di dalam akun Facebook saya, di mana kita sudah berteman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun tidak menutup kemungkinan untuk saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk juga menjadi berkat bagi orang lain dengan cara beri sentuhan jari saudara kepada tombol share atau tombol bagikan, sehingga setiap kebenaran-kebenaran atau berita firman yang saya sampaikan kepada saudara itu dapat juga menjadi berkat bagi orang lain, atau kenalan saudara, tetangga, orang-orang yang bahkan mungkin kita tidak pernah berjumpa sebelumnya, namun lewat sentuhan jari saudara mereka pun diberkati oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan kembali bahwa pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini merupakan pembahasan kita di bagian yang kedua tentang tema besar Yesus adalah jawaban terhadap segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita saudara yang terkasih dalam Tuhan berbicara tentang jawaban, maka tentu ada indikasi secara implisit di dalamnya bahwa dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang tentunya membutuhkan jawaban. Saudara sadar atau tidak sadar, ya, semua manusia, entah Kristen, non-Kristen, kita semua setiap hari diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Nah, sangat disayangkan jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Karena waktu seseorang tidak menemukan jawaban yang tepat, pertanyaan-pertanyaan itu akan membelenggu hidupnya. Pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat hidupnya tidak mengalami kebebasan. Pertanyaan-pertanyaan itu bahkan bisa membuat seseorang mengalami sebuah tekanan hidup yang semakin lebih berat. Nah, karena itu saudaraku, siapakah yang bisa membawa kita keluar dari kemelut itu? Membawa kita bisa melihat solusi, membawa kita melihat jalan keluar, membawa kita bisa melihat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga kita tidak terbelenggu, sehingga kita tidak terperangkap dalam ketidakbebasan hidup, saudara. Nah, siapakah pertanyaannya? Kalau pertanyaan itu diberikan dan ada orang berusaha untuk memberikan jawaban, saudara, mungkin ya kita bisa menemukan jawaban yang bervariasi. Tetapi jawaban yang bervariasi itu sekali lagi hanya bisa memberikan solusi kepada hal-hal tertentu saja. Tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ada di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, misalnya kalau kita diperhadapkan dengan situasi, saudara, kebutuhan hidup kita, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu kita diperhadapkan dengan situasi kebutuhan hidup kita, kita bisa mencari jawaban dari tengah-tengah dunia ini, ya, dengan mungkin ya pergi kepada orang-orang yang kita kenal, yang kita rasa dapat memberikan bantuan terhadap kita dalam hal apa yang kita butuhkan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun itu dia cuma bisa membantu dari satu sisi. Apakah kita hanya mempunyai
persoalan hanya persoalan tentang kebutuhan hidup, saudara? Tentu tidak. Dalam hidup ini fakta membuktikan bahwa manusia itu mempunyai sejumlah persoalan hidup kompleks, komplikasi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada persoalan ekonomi, ada persoalan kesehatan, ada persoalan rumah tangga, ada persoalan-persoalan dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Terlampau amat banyak, saudara yang terkasih. Nah, untuk bisa menjawab semua lini, segi-segi yang tadi saya sebutkan itu, maka dibutuhkan satu saja pribadi yang dapat memenuhi atau dapat melengkapi menjadi jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Alkitab berkata dalam suratan Filipi pasal yang kedua, saudaraku, di sana dikatakan bahwa dia ini dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah jawaban atas segala sesuatu. Yesus yang dapat mengkanter semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, bahkan ayat-ayat yang kita sudah baca pada beberapa pertemuan kita yang lalu lewat live streaming yang sama, saudara bisa nanti mengikuti di channel YouTube saya. Saudara yang terkasih, saya membagikan dengan tema Yesus menjawab rasa lapar dan rasa haus kita, memberikan kepuasan kepada kita. Kita sudah membaca sejumlah ayat, misalnya dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-19 dan Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 yang mengatakan dengan terang-terangan di sana bahwa di dalam Yesus terdapat seluruh kepenuhan kealahan. Ya, dialah saudaraku wujud nyata dari Allah itu sendiri. Jadi kalau kita mencari Allah, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah itu menyatakan dirinya kepada kita. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Artinya, ketika kita mendapatkan Yesus, kita mendapatkan jawaban atas segala sesuatu yang Allah mau kerjakan, yang Allah pasti nyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagian yang kedua tentang bagaimana Yesus itu jawaban segalanya. Hal kedua yang saya mau soroti adalah mengenai jawaban terhadap kegelapan yang menguasai dunia ini. Saudara, ketika kita bicara soal kegelapan, maka kita mesti memahaminya dari dua sudut pandang. Kegelapan yang pertama dari sudut pandang secara hurufiah atau secara nyata arti yang sebenarnya, maka kegelapan itu bicara tentang tidak adanya benda penerang. Tidak adanya lampu, tidak adanya matahari, tidak adanya bulan, tidak adanya bintang, tidak adanya bulan, saudaraku, atau benda-benda penerang yang lain, itu menunjukkan suasana atau situasi yang namanya gelap. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam Alkitab, kata kegelapan itu juga menjadi simbol dari beberapa pernyataan-pernyataan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya bicara soal Yesus itu jawaban terhadap kegelapan yang dialami oleh manusia, saya tidak mengarahkan kita kepada kegelapan secara hurufiah atau kegelapan yang dialami karena tidak adanya benda-benda penerang, tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada matahari, tidak ada bulan dan bintang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, toh kalau orang ada dalam posisi secara hurufiah, yang mana tadi saya katakan situasi tidak ada lampu, tidak ada penerang, itu saja saudaraku menyedihkan ya. Itu saja sesuatu yang tidak mengenakan secara jasmani. Saudara bisa bayangkan kalau satu hari matahari tidak terbit atau bulan tidak bercahaya, saudara, maka hari itu menjadi sebuah hari yang tidak enak sama sekali untuk dijalani ya. Karena kita akan melewati dengan penuh kegelapan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mau buat ini tidak bisa, mau buat itu susah ya. Saudara, kalau tidak ada lampu, listrik tiba-tiba padam, itu pun demikian. Saudara akan diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan. Nah, itu baru bicara soal kegelapan secara hurufiah, secara nyata. Bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan dilihat dari sebuah sisi yang lain. Bicara tentang kegelapan dari sisi kerohanian.
Manusia yang ada di dalam kegelapan secara rohani pasti lebih menyedihkan dibandingkan dengan kegelapan secara jasmani. Kalau kegelapan jasmani saja tidak mengenakan, maka kegelapan rohani itu lebih tidak mengenakan bagi orang yang tinggal di dalamnya. Nah, karena itu saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas. Saya mau menunjukkan dulu beberapa ayat-ayat yang berbicara tentang simbol dari kegelapan itu, untuk memberikan penerangan kepada kita tentang bagaimana manusia sedang berada dalam kegelapan secara rohani. Yang pertama, saudara, kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Terang sudah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih suka dengan kegelapan. Nah, saudara, kalimat yang dikatakan dalam teks ini, tentu kegelapan di sini punya makna simbolis. Makna simbolis dari kegelapan ini terlihat dari kalimat yang sesudahnya. Di sana dikatakan, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kegelapan disinonimkan dengan perbuatan-perbuatan jahat. Kegelapan disinonimkan dengan dosa. Kegelapan disinonimkan dengan, saudara, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan dalam teks ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu, orang yang ada di dalam dosa, orang itu sebenarnya dia sedang mengalami kegelapan secara rohani. Orang yang ada di dalam dosa, dia sebenarnya sedang mengalami kegelapan, dikuasai oleh kegelapan secara rohani. Ini sekali lagi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah manusia dalam dunia ini yang tidak berbuat dosa? Itu pertanyaannya. Kalau kita membaca kitab Roma, pasal yang ke-3, ayat yang ke-23, di sana dikatakan dengan jelas bahwa semua manusia berada di dalam kuasa dosa. Ya, semua manusia semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat itu mengatakan demikian. Nah, kalau dikatakan semua manusia, itu berarti tidak ada satu manusia pun yang ada di dalam terang. Semua manusia ada di dalam perbuatan jahat. Semua manusia ada di dalam dosa. Alkitab juga mengatakan sebagaimana dosa itu masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang. Jadi, dosa yang sudah mengalir dari Adam dan Hawa itu menguasai seluruh manusia. Sehingga manusia itu mengalami kerusakan total, saudara yang terkasih, oleh karena perbuatan dosa. Nah, untuk bisa keluar dari kegelapan dosa ini, untuk bisa keluar dari perbuatan jahat ini, saudara, tidak bisa dengan kekuatan kita sebagai manusia. Tidak bisa dengan kebisaan kita. Usaha kita untuk keluar dari perbuatan-perbuatan dosa itu akan mengalami kegagalan. Itu akan mengalami kegagalan karena manusia cenderung untuk terus melakukan yang namanya perbuatan jahat. Ya, hati manusia itu cenderung untuk melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, untuk bisa lepas merdeka dari kegelapan dosa itu, maka kita butuh sosok terang. Kita butuh, saudaraku, terang yang sempurna, yang dapat membawa kita keluar dari kegelapan. Dan jawabannya hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, mari kita lihat. Ketika bicara soal kegelapan, Alkitab berkata begini dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Ya. Yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, kembali kita menemukan kata kegelapan di dalam teks ini. Dan kata kegelapan dalam teks ini bicara tentang suatu tempat. Atau tentang suatu situasi, suasana, keadaan. Dan ini tidak lain bicara tentang situasi keadaan dari neraka itu sendiri. Ya. Saudara, kalau membaca kontekstual daripada bagian firman Tuhan ini kan, kita menemukan bagaimana Tuhan sedang bicara kepada hamba-hamba yang tidak berguna. Hamba-hamba yang tidak mengerjakan tugas tuannya.
Dan itu merupakan gambaran daripada orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, yang tidak mau melakukan firman. Dan mereka akan dicampakkan, dikatakan ke dalam kegelapan yang menyala-nyala. Dan saudara, karena itu kegelapan ini bicara tentang neraka. Neraka bicara soal maut, saudara. Oleh dosa manusia dibawa kepada maut. Nah, maut yang menguasai kita ini, atau neraka yang menguasai kita ini, di mana kita harus mati di dalam kekekalan, ya saudara. Oleh penghukuman kekal itu, kita tidak bisa keluar dari penghukuman kekal itu. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-2, ayat yang ke-8, saudaraku, di sana dikatakan bahwa perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Usaha kita tidak bisa menyelamatkan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu artinya sekali lagi, kita hanya bisa lolos dari maut. Kita hanya bisa keluar dari kegelapan yang menyala-nyala itu. Kita bisa keluar dari penghukuman kekal kalau ada satu pribadi lain yang menolong kita. Dan siapakah dia? Tidak lain, Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi jawaban bagi kita di dalam kegelapan yang merenggut hidup kita secara rohani. Dia yang bisa membawa kita keluar dari sana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga sekarang. Mari kita lihat ketika bicara soal kegelapan. Saudara, kegelapan di dalam Alkitab itu merupakan simbol dari dosa, satu. Dua, simbol dari neraka. Lalu yang ketiga, kegelapan itu adalah simbol dari pekerjaan setan atau iblis. Ya saudara, kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Ini saudaraku, itu bicara tentang kegelapan. Nah, kalau saudaraku, semua manusia ini ada dalam kuasa dosa. Semua manusia itu ada di dalam jerat neraka, ya, dalam hukuman kekal. Lalu semua manusia itu ada dalam kuasa kegelapan atau saudaraku pekerjaan iblis. Nah, siapakah yang bisa menaklukkan setan? Kekuatan apakah yang bisa menaklukkan saudaraku kuasa iblis? Tidak ada. Kalau kita membaca Efesus pasal yang ke-6, kita menemukan jawaban di sana bahwa ayat yang ke-10, akhirnya saudara-saudara hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Lalu dikatakan perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintahnya. Nah, artinya kekuatan kita tidak mungkin bisa mengalahkan. Kalau kita bisa mengalahkan setan karena setan itu muncul dengan saudaraku nyata physically atau dengan daging, maka mungkin kita adu jotos, adu kekuatan, adu perang, ya, adu kelincahan. Tapi ini persoalannya, kita sedang melawan sebuah kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, kuasa yang tidak kelihatan saudaraku secara nampak, secara nyata. Nah, kita membutuhkan kekuatan yang lain, dan itu tidak lain datangnya dari Tuhan. Makanya saudara, kalau kita membaca bagian tertentu ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa iblis itu sudah dikalahkan di bawah kaki Kristus, ya. Kaki salib Kristus, kita sudah mengalami kemenangan. Nah, artinya sekali lagi, Yesus adalah jawaban atas kegelapan dalam hidup kita. Makanya di dalam Alkitab, saudara, selain ada simbol kegelapan, ada simbol terang. Ya. Selain ada simbol kegelapan, ada simbol terang. Terang ini menjadi jawaban terhadap simbol kegelapan itu. Yang tadi kita sudah sebut dosa, yang kita sudah sebut tadi neraka, yang tadi kita sudah sebut kuasa iblis. Terang itu datang untuk membuat kita keluar dari ketiga kegelapan yang tadi kita sudah perhatikan. Makanya Yesus hadir sebagai terang itu. Yohanes 12 ayat 46. Perhatikan firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia, dikatakan, sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Aku telah datang ke dalam dunia, dikatakan, sebagai terang. Ya. Supaya apa? Supaya setiap orang percaya kepadaku, mereka tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kalau kita tidak percaya kepada Kristus, maka dosa tidak mungkin selesai, kegelapan itu. Kalau kita tidak percaya kepada Kristus,
maka neraka yang sudah menjadi bagian kita manusia itu tidak akan bisa melepaskan kita kalau saudara tidak percaya kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setan yang menguasai seluruh dunia, yang menguasai semua manusia, saudara. Kalau bukan Kristus, maka tidak mungkin orang itu bisa keluar dari kuasa kegelapan itu. Nah, karena itu tawaran ini datang kepada kita semua. Tidak terkecuali siapapun Anda. Ya, firman ini datang, tawaran ini datang kepada kita. Setiap orang yang mau percaya kepada terang itu, dia pasti tidak akan lagi tinggal di dalam kegelapan. Nah, waktu kita memperhatikan Yohanes pasal 12 ini secara kontekstual, ya saudara, kita menemukan bahwa ayat yang ke-46, lalu sekarang kita melihat di ayat yang ke-45, ada sebuah pernyataan yang menurut saya menarik, ya. Dikatakan begini, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi terang itu datang, tetapi rupanya ada banyak orang yang tidak melihat terang itu, saudara. Yesus yang adalah simbol dari terang itu, yang telah datang ke dalam dunia, namun mereka tidak melihat terang itu. Kenapa mereka tidak melihat terang? Saja kita untuk membaca ayat sebelumnya, masih dalam konteks Yohanes pasal 12. Ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Begini firman Tuhan. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi saudara, meski terang itu sudah datang, tapi orang tidak bisa percaya karena orang tidak melihat terang itu. Kenapa mereka tidak melihat terang itu? Karena mata mereka sedang dibutakan. Mata mereka sedang tertutup. Mata mereka tidak bisa melihat, saudaraku, sang terang itu yang telah datang ke dalam dunia ini. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus datang sebagai terang itu, dia juga membuka mata setiap orang. Dia mencelikkan mata setiap orang untuk melihat terang itu. Mari kita baca Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang Tuhan datang untuk membukakan mata. Tuhan datang untuk membuat semua orang bisa melihat terang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tapi sekali lagi, waktu terang itu nyata, terang itu nampak, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, persoalannya adalah maukah orang meresponi terang itu yang sudah membuka mata, yang sudah menyatakan sinar terangnya di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, tawaran itu datang terus-menerus. Tawaran untuk saudaraku kita melihat terang itu dinyatakan berulang-ulang kali. Yesus hadir sebagai sumber terang itu, menawarkan terang itu kepada manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan tawaran itu datang lewat cahaya Injil. Tawaran itu datang lewat firman yang diberitakan. Tawaran itu datang lewat saudaraku setiap perkataan-perkataan Tuhan yang dinyatakan. Lihat Yohanes 12 tadi, ayat yang ke-47 dan 48 sampai dengan ayat yang ke-50. Mari perhatikan, saya bacakan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Tuhan sudah datang dengan terangnya, dengan perkataan-perkataannya, saudara, untuk membukakan mata yang buta itu, untuk melihat sinar terang itu. Tapi saudara lihat, ada banyak orang yang seperti orang-orang Yahudi, ada banyak orang Kristen yang seperti para ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang tidak mau untuk mendengar perkataan itu. 49 dan 50.
Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita mendengarkan firman Allah, setiap kali saudara dan saya membaca kitab suci, setiap kali saudara dan saya mendengarkan khotbah-khotbah, ya, kita sedang melihat sebenarnya terang itu ditawarkan buat kita semua. Terang itu diberikan kepada kita semua. Yesus sumber terang itu sudah datang, supaya setiap orang yang meresponi akan Dia tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, tapi melihat terang. Saudara, fakta di dalam Alkitab membuktikan kepada kita, ketika terang cahaya itu dinyatakan, firman Tuhan itu diberitakan. Tadi kita sudah membaca, orang-orang Yahudi menolak. Orang-orang Yahudi tidak mau menerima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tetap suka tinggal di dalam kegelapannya. Ini bukan hanya saja terjadi pada waktu pelayanan Tuhan Yesus, saudara, tapi juga terjadi ketika zaman para rasul. Misalnya ketika Paulus melayani di Korintus. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 4. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga dikatakan, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan, dikatakan, oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Cahaya, terang itu mereka tidak lihat. Terang yang mau datang untuk membawa mereka keluar dari kegelapan, mereka tidak lihat. Kenapa? Ya karena mata mereka sedang mengalami kebutaan. Mereka tidak bisa melihat Injil yang diberitakan terhadap mereka. Sangat disayangkan, saudara. Tapi tadi itu ayat memberikan pernyataan, ditutupi oleh ilah zaman ini. Saudara, hari-hari ini sekali lagi, kita semua sedang ada dalam situasi di mana Tuhan memberikan tawaran kepada kita. Ya, siapapun saudara, jawaban terhadap kegelapan yang saudara sedang alami, perbuatan-perbuatan jahat, neraka, pekerjaan kuasa setan yang menghantui, yang memenjarai hidupmu, hanya bisa diselesaikan jikalau Anda dan saya meresponi terang yang datang itu, yang membukakan mata hati kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya jemaat yang ada di Korintus, di jemaat Laodikia juga pada zaman Rasul Yohanes melayani tahun sekitar 90-an. Kita menemukan juga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tawaran yang sama datang kepada jemaat Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-23 dimulai dengan kata lihat. Nah, kalau dimulai dengan kata lihat, itu berarti jemaat Laodikia ini sedang buta. Dan itu saudara bisa lihat di ayat-ayat itu. Mereka merasa diri mereka kaya, mereka diperkaya oleh segala sesuatu. Tapi Tuhan bilang kamu buta, ya. Kamu harus beli minyak untuk melumasi matamu supaya kamu bisa lihat, ya. Kamu tidak lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita ada pada posisi jemaat Laodikia, atau kita ada pada posisi jemaat Korintus, atau kita ada pada posisi orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Yesus. Terang sudah datang, ya, cahaya Injil sudah datang, Yesus sudah berdiri di depan kita, tapi kita terus ada dalam kebutaan secara rohani. Kegelapan itu begitu kuat menguasai kita. Terang itu tidak bisa saudaraku bercahaya karena mata kita tidak melihat terang itu. Hari ini saudara yang terkasih, tawaran firman Tuhan ini datang untuk membukakan mata rohani saudara. Responi Tuhan dalam hidupmu. Responi Dia supaya Anda tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, supaya Anda tinggal di dalam terang. Kegelapan itu sirna. Saudara, kegelapan itu pergi. Kegelapan itu meninggalkan kita. Kita hidup dalam kemerdekaan. Kita hidup dalam kebebasan. Kita hidup sebagai anak-anak terang. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di bagian terakhir dari
bagian kita tentang Yesus jawaban terhadap kegelapan yang menguasai hidup kita. Ketika Yesus membawa kita keluar dari kegelapan, saudara, hidup kita akan berbeda. Hidup kita akan menjadi anak-anak terang. Nah, saudara, ada beberapa ciri dari anak-anak terang yang saya mau bagikan bagi kita pada kesempatan diberkati ini. Saudara, ciri anak terang yang pertama, mari kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi orang-orang yang hidup di dalam terang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bukan hanya mengalami penyucian dari dosa. Dia bukan hanya sekedar dipindahkan dari neraka, saudaraku, dikeluarkan dari maut itu. Dia bukan hanya terlepas dari kuasa cengkeraman setan ya, yang membelenggu kehidupannya. Tetapi juga dikatakan di dalam teks ini, saudara, orang-orang yang hidup sebagai anak terang, mereka akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Makanya anak-anak Tuhan, kita semua sebagai anak-anak terang itu pasti ya tidak mau jauh dari persekutuan-persekutuan anak-anak Tuhan ya. Orang-orang yang hidup sebagai anak-anak terang itu selalu rindu untuk ada dalam persekutuan bersama-sama dengan anak-anak terang ya. Mereka tidak suka ada dalam persekutuan-persekutuan orang-orang gelap. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur ya saudara, bahwa orang benar itu tidak tahan di dalam perkemahan orang fasik ya. Maksudnya apa? Bahwa anak-anak terang, anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan itu lebih rindu dengan persekutuan bersama anak-anak terang. Lebih rindu senang ada di dalam kebaktian. Lebih rindu sedang ada dalam fellowship ya. Lebih rindu ada dalam saudaraku pertemuan-pertemuan ibadah. Dan itu kita bisa temukan di dalam kitab suci. Saudaraku, misalnya Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika jemaat mula-mula ya, mereka mendengarkan khotbah Rasul Petrus dan kemudian mereka memberi diri dibaptis, bertobat, mereka keluar dari belenggu dosa itu. Setiap hari dikatakan mereka rindu berfellowship, mereka rindu ada dalam persekutuan satu dengan yang lain. Mereka rindu beribadah, mereka rindu, mereka nyaman di dalam kebaktian. Karena sekali lagi, mereka sudah berpindah dari suasana kegelapan kepada suasana terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, ya, itu ciri anak-anak yang hidup di dalam terang. Pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang demikian. Ya saudara. Tapi kalau saudara 1 tahun ibadat cuma 2 kali ya, yaitu pada hari Paskah dan hari Natal, maka pastikan bahwa saudara sebenarnya masih ada di dalam kegelapan. Agamamu yang Kristen, mungkin engkau berkata engkau percaya Yesus, tapi sesungguhnya engkau belum melihat terang itu. Ya, engkau belum melihat terang itu. Dan karena itu hari ini saya tawarkan ini kebenaran buat kita semua. Ayo, responi Tuhan dalam hidup saudara. Kegelapan itu belum sirna kalau engkau masih belum rindu persekutuan dengan Tuhan. Engkau masih menjadi bagian dari orang-orang neraka kalau engkau belum punya kerinduan untuk ada dalam sebuah persekutuan berjemaat. Engkau belum punya kerinduan untuk berfellowship. Engkau malas beribadah. Itu saya pastikan bahwa Anda belum keluar dari kegelapan. Karena itu pada siang hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, responilah Tuhan dalam hidup saudara. Karena kalau ada terang Tuhan dalam hidup saudara dan saya, kita akan rindu berfellowship dengan sesama anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kita akan lebih betah ada di dalam rumah Tuhan. Kita akan berkata seperti pemazmur mengatakan, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Kita akan, saudaraku, menjadi orang-orang yang menggenapi Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Yang tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita akan mempunyai ciri jemaat mula-mula yang rindu selalu ada dalam persekutuan dengan saudara di dalam Tuhan. Kita rindu menjadi orang-orang yang saudaraku bergandengan tangan untuk terus ada di dalam peribadatan, memuji, menyembah Tuhan, saudaraku. Itu adalah ciri daripada anak-anak terang. Ya, jadi ingatlah baik-baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak terang, kita pasti hidup di dalam
persekutuan atau fellowship bersama. Yang kedua, saudara, ciri daripada anak terang atau orang yang sudah tidak lagi di dalam kegelapan. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, ya, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, ciri daripada orang-orang yang hidup di dalam terang itu adalah dikatakan mengasihi saudaranya. Itu, saudara. Mengasihi saudaranya, lalu ada kemudian kalimat selanjutnya, tidak dalam penyesatan. Kalau kita membaca konteks dari kitab 1 Yohanes ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menemukan bahwa Rasul Yohanes itu juga sedang menyerang para penyesat-penyesat. Guru-guru palsu, pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan Paulus memberikan sebuah wacana ekstrim di dalam teksnya ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk kita itu tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang yang membawa penyesatan. Kalau saudara membaca bagian dari 1 Yohanes, ada disebut antikris, orang-orang yang berusaha menyusup di antara kita, tapi sesungguhnya mereka bukanlah bagian dari antara kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan ini kadang-kadang tidak bisa memisahkan atau memilah mana kelompok yang sesungguhnya atau orang-orang yang percaya sesungguhnya dengan orang-orang yang hanya sekedar percaya atau orang-orang tempelan, boleh saya katakan demikian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang orang yang sungguh-sungguh percaya, orang-orang yang betul-betul Kristen sejati, justru itu dilengserkan atau disingkirkan, dihindari, saudara. Sementara orang-orang yang sebenarnya bukan adalah anak-anak Tuhan sejati, penyusup-penyusup, orang-orang yang hanya sekedar mau ada di tengah-tengah kita, tetapi sebenarnya mereka adalah anti Kristus. Kadang-kadang justru kita lebih mempunyai hubungan yang lebih erat, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini sesuatu yang keliru. Karena seringkali orang berpatokan pada mengasihi orang lain itu dengan standar pribadinya, bukan dengan standar kebenaran. Mengasihi orang lain itu bukan dengan standar pribadi, saudara. Kalau kita mau mengasihi orang lain dengan standar pribadi kita, maka orang-orang yang memberi keuntungan kepada kita secara lahiriah, secara jasmani, itulah saudara kita. Kita akan mengasihi orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mendukung kita, saudaraku, kita akan mengasihi mereka. Tapi sementara mungkin orang yang orang yang kontra dengan kita, tapi sebenarnya dia menyatakan kebenaran, dia sedang menyatakan sesuatu yang membawa kita kepada hal yang baik. Tapi karena tidak sejalan dengan kemauan kita, kita akhirnya justru membenci dia. Nah, ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ciri orang yang bukan anak terang. Kalau saudara baca di dalam kitab 2 Korintus, kita menemukan di sana pernyataan Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya. Di mana ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesepadanan atau keseimbangan antara terang dan gelap. Tidak mungkin. Kedurhakaan dan kebenaran tidak akan pernah bisa bersatu. Nah, karena itu, ciri daripada anak-anak terang, dia mengasihi saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang mana? Saudara-saudara yang hidup di dalam kebenaran. Artinya, orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bukan para penyesat-penyesat. Bukan orang-orang yang hidup di luar kebenaran. Bahasa Rasul Yohanes, antikristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Justru antikristus itu harus dihindari. Ya, saudaraku. Tidak boleh Anda bergaul dengan mereka. Justru itu yang Alkitab katakan. Saudara seiman kita, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang menyatakan kebenaran, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah saudara-saudara kita. Nah, hiduplah dalam kasih seperti itu. Hiduplah dalam kasih yang seperti kebenaran ini kehendaki. Saudara, bukan orang-orang yang mendukung kita dalam kejahatan, bukan orang-orang yang justru menutup-nutupi dosa, itu bukan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang terakhir nih, yang ketiga. Ciri hidup sebagai anak terang. Saudara yang terkasih, mari kita baca Matius pasal 5 ayat 16. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir di sana dikatakan bahwa terang itu bercahaya di depan semua orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Jadi tadi kegelapan kontrasnya. Ya, saudaraku, orang hidup di dalam dosa, hidup dalam perbuatan jahat. Kontrasnya kalau hidup dalam terang, maka sekali lagi perbuatan-perbuatan baik itu akan menjadi nyata. Artinya bahwa anak-anak terang, orang-orang yang hidup di dalam terang itu akan menjadi berdampak bagi orang lain. Akan punya pengaruh positif bagi orang lain, saudara. Tentu lewat perbuatan-perbuatannya, lewat tingkah lakunya. Saudara, waktu Paulus mengutus Timotius ke Efesus, dia memberikan sebuah nasihat penting bagi Timotius, saudaraku. Dia katakan begini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucian hidupmu, dalam kesalehan, di dalam kasihmu kepada seorang terhadap yang lain. Maksudnya apa, saudara yang terkasih? Tidak lain, Paulus sedang mengarahkan Timotius untuk bisa betul-betul menunjukkan ciri anak terang di tengah-tengah dunia yang sedang dikuasai kegelapan. Di tengah-tengah orang-orang yang mungkin mengaku Kristen, tapi sesungguhnya mereka masih ada di dalam kegelapan, masih hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa. Anak-anak terang harus menunjukkan ciri yang berbeda. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga, juga ayat 12 mengatakan dengan jelas di sana bahwa akan terlihat kembali adanya perbedaan antara orang benar, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang fasik, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Itu ada perbedaan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua. Sekali lagi, Yesus itu memberi jawaban atas hidup kita. Yesus memberikan jawaban sehingga kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Yesus memberi jawaban supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Saudara yang terkasih, ini penting buat kita semua. Karena itu saudara yang sedang bergumul, sedang ada dalam kegelapan, ya. Saudara yang susah keluar dari kegelapan itu, hari ini terang Kristus ditawarkan buat kita semua. Adakah saudara mau melihat terang itu? Meresponi terang itu? Saudara kalau rindu akan terang itu, saudara akan hidup di dalam terang, menjadi anak-anak terang. Sudah tidak akan lagi hidup di dalam kegelapan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua, sehingga hari lepas hari kita menjadi anak-anak terang. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Yesus jawaban atas hidup kita sekalian, tentunya dengan bagian berikut yang akan menjadi pembahasan kita, supaya kita akan lebih lagi memahami tentang Kristus, semakin cinta Kristus, semakin hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, sentuhan jari saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Tekan tombol share, bagikan, dan kita semua boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom. Selesai.